ini diselenggarakan merupakan bentuk penyampaian informasi kepada seluruh aparat teritorial. Karena yang kita undang di sini adalah sebagian besar aparat teritorial, kemudian ada juga dari PPAU ya, berkaitan dengan tugas sebagai insan koordinir yang notabene berhubungan langsung dengan membuat masyarakat guna meningkatkan ketahanan wilayah dengan ada ceramah yang akan sampaikan nanti antara lain mengenai motivasi diri, karena tuntutan tugas kita harus kita tidak bertahan pada satu posisi, hal-hal yang berbau politik, kemudian mengenai bullying, kemudian mengenai kebencanaan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nomor Jenderal Tahun Anggaran 2023 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Selamat pagi, salam Dirgantara. Saat ini dari Puspodirga melaksanakan kegiatan Komsos Dirga kepada aparat teritorial di jajaran TNI Angkatan Udara tahun 2023. Ini dilaksanakan di Hotel Bidakara, tepatnya di Gedung Binakarta. Di sini kami menghadirkan pembicara-pembicara yang cukup terkenal dengan materi motivasi diri, netralitas TNI, bullying, dan kebencanaan. Kegiatan ini diikuti oleh 55 peserta dari seluruh jajaran. Kegiatan ini tentunya kita berkolaborasi dengan satuan-satuan samping, Dispenau, Diskumau, juga pada binaan kita, pelajar-pelajar SMA. Seperti apa keseruannya di dalam? Itu saya. Ini adalah ceramah motivasi diri yang dibawakan oleh Ibu Santi Maya. Ceramah ini untuk memotivasi diri prajurit bisa untuk mengembangkan pemeriksaan tugas dengan baik. Selanjutnya akan dilaksanakan ceramah tentang netralitas TNI, bullying dan kebencanaan. Mudah-mudahan ini membawa berkah dan mengembangkan tugas kesatuan masing-masing. Demikian, salam Dirgantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberikannya ruang dan waktu saya hari ini untuk memberikan sharing motivasi terkait tentang Becoming Impactful Indonesian Air Force Officer. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Baik, Bapak dan Ibu. Temanya yang punya impact yang baik dalam fungsi tugas kita, bagaimana kita menjadi orang yang prima. Tapi pada saat kita bertugas, pada saat kita hadir di depan umum, kondisi kita sedang tidak biasa-biasa saja, sedang dalam kondisi tertekan, ya kemungkinan banyak, tapi tidak ditunjukkan. Kita juga harus ngerti jangan sampai kita dalam kondisi yang struggling. Jadi apa penanganannya pada saat kondisi di level struggling? Yang pertama paling mudah adalah bagaimana kita bisa speak up. Kita bisa ngobrol kepada yang terdekat kita. Berdasarkan dari data hasil yang kita terima ya terkait dengan penelitian terhadap mental health di Asia Tenggara itu orang yang paling stress release-nya bagus Pak. Dari data tersebut, karena apa? Mereka memiliki spiritual yang tinggi. Jadi ternyata untuk stress release itu spiritual yang tinggi sangat mempengaruhi. Ketika kita ke masyarakat atau mungkin ke organisasi kita sendiri, mengingat perbedaan gen kita ini, komunikasi efektif yang bisa kena masuk ke mereka, yang bisa diterima oleh mereka sasarannya. Mungkin itu. Terima kasih. Gak ada pilihan, kita harus melakukan satu frekuensi dengan mereka. Apakah kita menuntut mereka yang harus sama dengan kita? Tidak, karena kita fokusnya kepada orang lain. Jadi kalau dianalogikan Pak ya, Bapak ambil frekuensi Gen FM, saking beningnya tanpa sadar Pak Rahmat sambil nyetir nyanyi suara dari radio tersebut. Kalau tidak ke 98,8 seperti gimana Pak? Kerasa-kerasa, apa 98,8 kerasa-kerasa? Kembali 98,7 bening lagi tanpa sadar Pak Rahmat ikut bernyanyi.
Tentunya dengan forum seperti ini, Komsos Dirga untuk seluruh jajaran TNI Angkatan Udara, ini sangat baik sekali dan tentunya memberikan wawasan dan informasi yang lebih, terutama kepada seluruh staf maupun seluruh yang terlibat di dalam jajaran TNI Angkatan Udara. Karena bangsa ini nanti sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi, jadi posisi dari TNI sendiri untuk tetap menjadi netral namun bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan tugasnya. Salam Dirgantara. Terima kasih kami diberikan waktu untuk bisa mengikuti Komsos Dirga di TNI AU. Senang sekali. Mudah-mudahan apa yang kami sharing ini bisa berguna. Ada berpikirnya begini. Mudah-mudahan yang paling utama adalah kita mengerti apa yang netralitas. Insya Allah nanti akan mudah dan akan yakin serta pasti dan profesional dalam menjalankan netralitas. Itu yang pertama. Jadi kebijakan publik atau kebijakan itu ragu-ragu akan kebijakan. Ketika netralitas menjadi bentuk suatu kebijakan, itu pengertiannya tentang kebijakan. Bagaimana dengan netralitas TNI? Netralitas ada di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara nasional. Bagaimana dengan TNI? Ada di dalam peraturan tersebut mengamankan, memberikan satu saran bagaimana memenangkan itu. Berdiskusi saja kan tidak boleh, apalagi berdiskusi dengan partai politik. Nah, kalau itu real terjadi di Pataken Pak, dan memang seperti itu berarti salah. Ketika ada kasus itu, kondisinya bagaimana? Nanti rekan-rekan di daerah tahu orang mau kelahi gara-gara pemilu, atau rekan-rekan diam saja, berarti rekan itu tidak benar juga. Jadi seragam hanya satu bentuk sedikit dari salah satu simbol TNI. Tapi TNI yang paling utama adalah ada di dalam jiwa kita. Saya yakin rekan-rekan akan sepakat dengan ini. Karena memang TNI nanti mengarah kepada sistem politik nasional seperti itu, sehingga memang nanti kebijakan berada di daerah kami besar. Tapi Mojek Kampus sebaiknya nanti kami yang mau berkenan itu memang orang-orang yang harus senang untuk bicara tentang kebijakan yang memang mohon dikirimkan ke Kementerian ada orang-orang yang memang berani untuk maju. Salam Tangguh. Luar biasa. Terima kasih atas undangannya, atas pada sesi siang hari ini yang materinya lebih ke arah kebencanaan. Ya, jadi seringkali kita melihat ada bencana banjir, ada longsor atau gunung meletus, gempa bumi terutama. Yang di dalam tor disampaikan bahwa saat ini kita mengalami El Nino, artinya kekeringan. Mulai merasakan bahwa udara cuaca panas, kekeringan, gagal panen, banjir
BNPB itu ada sekitar 17.000 kejadian bencana frekuensinya. Selama 5 tahun, 17.000 kejadian bencana. 6.000 orang meninggal selama 5 tahun. Selama 10 tahun, peningkatan kasus kejadian bencana terus meningkat. Dalam arahan Bapak Presiden waktu itu hadir di tahun ini, di awal tahun bulan Mei waktu itu, beliau menyampaikan antisipasi. Karena kita nggak bisa melihat bencana, tapi pasti yang terjadi pasti bencana. Dan bagaimana desa itu siap menghadapi bencana. Kalau kita nggak siap, jadi antisipasi itu jadi penting. Ada satu pertanyaan yang mungkin menggelitik saya dari dulu, sulit karena jawabnya. Contoh, saya realistis saja Pak. Jadi seperti pembangunan bandara Agus Sucipto yang di DKI, ya itu kan di laut persis. Padahal sudah ada pemetakan bahwa di sana sudah sesar aktif dan itu sangat dimungkinkan adanya tsunami. Dan itu sudah diprediksi mungkin oleh BMKG pun sudah memprediksi bahwa akan terjadi megatrust. Sudah berapa tahun yang lalu bahwa akan ada megatrust. Tapi kalau tetap membangun, apakah tidak ada koordinasi mengenai cara pembangunan itu? Kalau tidak ada tempat yang bisa Waktu kami lihat kembali konstruksinya, kemudian dari BMKG juga, waktu itu perintah dari Pak Kepala BNPB adalah vegetasi untuk meredam tsunami. Jadi makanya dibikin 4 layer, karena itu jaraknya cuma 200 meter dari runway-nya, garis pantainya. Pada kesempatan ini kami tidak bermaksud untuk menggurui, tapi lebih kepada kita sharing bersama-sama. Kami KPAI ini lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang bersifat independen melalui mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hakikatnya melindungi satu anak itu tidak cukup dengan satu orangnya satu kampung, ini cukup dengan satu orang security. Kalau di desa hasil dan seterusnya. Tapi kalau melindungi anak tidak cukup satu kampung, maka membutuhkan kolaborasi dan gotong royong. Dan KPAI sangat senang bisa berkolaborasi dengan bapak-bapak yang luar biasa ini dari Angkatan Udara. Ini sebuah kesempatan yang patut kita jalin kerjasamanya di waktu yang akan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Fungsi utamanya pengawasan. Itu hasil pengawasannya dianalisa, dikaji, kemudian akan menghasilkan kertas kebijakan, rekomendasi untuk kemudian dijadikan bahan usul kebijakan laksanakan kerja-kerja perlindungan anak. Kemudian kepentingan terbaik bagi anak artinya apa? Segala macam apapun program kemudian memberikan pilihan-pilihan yang bagaimana kemudian dia menjalankan pilihan dengan seluruh hati sehingga dia akan tumbuh melaju kepada apa yang dia tuju dengan sungguh-sungguh fokus sehingga dia berhasil. Dan anak memang menjadi perhatian kita. Sementara yang saya rasakan itu hanya undang-undang saja yang berubah, tapi aplikasinya itu kadang-kadang lapangan itu masih kurang. Seperti pemerintah apakah sudah mampu memelihara anak-anak yang terlantar? Ada komunitas saya tadi yang memelihara anak-anak ini. Kalau yang saya lihat di beberapa negara, kalau anda dapat laporan kekerasan dari orang tua langsung diambil atau oleh negara dididik sampai dia selesai. Kemudian lagi, karena kita di medsos sekarang sangat gencar, perlindungan terhadap penduduk Indonesia terhadap medsos itu sangat kurang. Berita-berita tanpa resort itu semua masuk. Berita-berita tidak ada channel yang bisa memblokir itu. Kemudian kedua dari medsos, itu dari film. Saya menyarankan mungkin KPAI juga menyarankan film-film edukasi harus banyak
kawan, apa itu film-film yang dulu memberikan motivasi untuk berbuat baik. Nah, sekarang tidak ada. Kemudian satu lagi, Brilian Pramuka. Ini banyak tidak disentuh. Padahal Pramuka adalah pendidikan satu-satunya pendidikan di luar sekolah yang terorganisir dengan baik dari tingkat sekolah sampai tingkat pusat. Ini karena tidak sentuh. Bahkan dalam di dunia pendidikan saya dilupakan. Padahal itu paling bagus. Karena supaya anak bisa ada. Demikian, terima kasih Pak. Betul Pak, bahwa regulasi yang ada baru efektif di tingkat kabupaten kota itu tidak lebih dari 40%. Ketika ada kasus kejadian kekerasan di satuan pendidikan, salah satu yang mereka yang praktek dalam kondisi di lapangan dia gampang. Anak ini jadi korban kekerasan, mau ditangani oleh siapa saja yang terlibat. Cara prosedur semacam itu. Kenapa nggak punyanya? Karena regulasi yang di atas dan keseluruhan dengan baik. Dari dari daerah kurang yang masih menyentuh langsung pada sasaran. Karena KPI ini kelihatannya besar, tapi kecil. Kenapa? Kami nggak punya perwakilan di daerah. Kami hanya punya 32 perwakilan di daerah. Saya sangat yakin ya bahwa apa yang disampaikan pada hari ini itu sudah didengar dan sudah dipahami betul oleh masing-masing rekan-rekan dan adik-adik semua yang berada di sini. Perlu motivasi diri bahwa kita itu menerima tugas baru dan sesuai dengan arahan pimpinan kita harus profesional di bidangnya. Tugas utama kita itu kan perang, bertempur dalam bidang pertahanan. Namun jangan lupa bahwa kekuatan yang lain yang bisa mendukung pertahanan itu adalah kekuatan dari komponen-komponen yang menjadi tugas. Motivasi diri kalian untuk tetap semangat dalam menghadapi tugas. Tapi berbagai penyimpangan dalam netralitas TNI itu juga perlu diwaspadai. Jadi masukan mengenai netralitas TNI kepada pimpinan, komandan dalam hal ini atau siapapun yang menjadi pimpinan kita dan kepada anggota. Oke, demikian sambutan saya pada acara penutupan Komsos 3 tahun 2023 ini, dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, Komsos 3 tahun anggaran 2023 dengan resmi saya nyatakan ditutup.